Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Slamet STH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bersukacitalah, ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Terimalah salam, kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Dan menyertaimu juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat,
Mari kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan Sang Pemberi hidup, kembali kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau hembuskan bagi kami sampai saat ini. Kami sangat menyadari bahwa banyak perbuatan dan tidak tutur kata kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami lebih banyak mementingkan diri kami sendiri. Kami enggan berkorban untuk sesama. Kalaupun kami terlihat menolong, tetapi sesungguhnya dalam hati kami berharap balasan. Karena kasih Kristus belum tertanam dengan sungguh-sungguh dalam hati dan pikiran kami. Kami menolong tanpa ketulusan hati yang sungguh-sungguh. Sehingga kami sering kecewa daripada bersyukur atas kekuatan dan kemampuan yang Tuhan beri. Saat ini kami mohon ampun kepadamu, agar perjumpaan kami dengan Engkau Sang Pencipta berkenan kepadamu. Engkau lebih tahu siapa kami. Untuk itu Tuhan, jamalah hati dan pikiran kami dengan cara-Mu, agar kehidupan dan pelayanan serta kesaksian kami berkenan kepadamu. Amin. Dipersilahkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas.
Jemaat Tuhan, saatnya kita akan duduk sejenak untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur kami kepadamu. Ketika pada saat ini kami hendak menghayati akan firman-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan dimampukan untuk menyelami makna kehidupan yang disampaikan di dalam Alkitab. Berfirmanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagaimana perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal abadi.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab dan perenungannya diberikan tema yang sungguh indah sekali bagi kekuatan iman percaya bagi setiap orang-orang yang mengaku dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia Allah dalam pelayanan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ada kisah yang sangat menarik. Di sebuah pelabuhan di Kepulauan Maladewa, ada banyak anak berenang mengitari kapal sambil menengadahkan tangan meminta sedekah. Biasanya mereka dengan tangkas menangkap apa saja yang dilemparkan para penumpang kapal itu. Saudara-saudara, dilahirkan dan dibesarkan sebagai anak pantai. Mereka pandai berenang dan menyelam tanpa bantuan alat apapun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seorang nyonya dengan asiknya melemparkan uang recehan ke tengah-tengah kerumunan anak-anak yang berebut itu. Anak-anak itu merebutkan uang recehan itu sambil berkelahi satu dengan yang lain. Nyonya itu begitu asik menikmati pemandangan langka itu, sehingga ia terus-menerus melemparkan uang recehan ke arah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, terus-menerus pula anak-anak itu berkelahi. Ternyata satu perbuatan yang disangka baik belum tentu menghasilkan hal yang baik pula. Saudara-saudara, pemberian kasih yang baik ialah pemberian yang dilakukan dengan ketulusan hati untuk memberdayakan orang lain. Pemberian kasih bukan dilakukan untuk memuaskan hasrat dan kegembiraan diri sendiri. Ketika melihat orang-orang yang kita tolong memuji-muji diri kita. Saudara-saudara, salah satu contoh pemberian kasih yang baik adalah pemberian kasih jemaat-jemaat di Makedonia. Sekalipun mereka tidak sekaya jemaat Korintus, namun mereka rela memberi lebih daripada yang diharapkan Rasul Paulus. Saudara-saudara, mereka memang tidak mencari puji-pujian bagi diri mereka. Namun Rasul Paulus memuji mereka dan meminta agar jemaat Korintus mengikuti teladan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apakah pertimbangan yang membuat kita rela memberikan bantuan kepada orang lain? Pertimbangan kita biasanya adalah kemampuan kita untuk membantu. Setelah yakin mampu, baru memberi pertolongan, maka pemberian bantuan dengan mempertimbangkan kemampuan kita tentu tidak salah. Tetapi hal itu dapat berhenti pada niat saja. Saudara-saudara, membantu dengan pemikiran kalau sudah merasa cukup akan membawa kita pada pertanyaan, apa ukurannya? Bukankah kita sukar untuk merasa cukup dan selalu ingin sesuatu yang lebih? Muncul pertanyaan itu pada setiap diri kita masing-masing pribadi. Jemaat Makedonia disebut Paulus sebagai jemaat miskin. Mereka juga sedang menghadapi kesusahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Dalam keadaan serba kurang, jemaat Makedonia bertekad untuk membantu jemaat di Yerusalem dengan seluruh kemampuannya. Itulah niat yang tulus yang diemban oleh jemaat-jemaat Makedonia. Dan hal itu yang diteruskan bahkan ketika kehidupan Rasul Paulus sendiri hadir di tengah-tengah kehidupannya, mereka mampu melihat hal yang demikian ini bagi jemaat-jemaat yang di dalamnya jemaat Makedonia bertekad untuk memberikan secercah harapan dan doa bagi jemaat itu. Bagaimana mereka bisa melakukan hal itu? Muncul pertanyaan. Kuncinya adalah kemurahan hati yang dimiliki jemaat Makedonia. Murah hati adalah kemampuan untuk memperhatikan orang lain lebih daripada memperhatikan diri sendiri. Jemaat Tuhan, seseorang yang murah hati akan memikirkan kebaikan bagi orang lain daripada memikirkan kekurangan yang dimilikinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memiliki kemurahan hati merupakan bukti bahwa seseorang percaya kepada pemeliharaan Allah. Dan ketika kepercayaan itu mengakar dan membudaya dalam kehidupan, maka hal itu juga mengakar dan membudaya dalam iman percaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya kurang, sehingga ia dapat berbagi dengan sesamanya. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian juga di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen terutama, kita diminta untuk memberikan hal yang tulus ikhlas dalam hidup dan kehidupan kita ketika kita melihat orang lain. Dan orang itu siapa? Entah itu orang yang jauh dari kita maupun orang yang dekat dengan kita. Entah itu orang dalam lingkup kehidupan keluarga maupun dalam lingkup kehidupan masyarakat. Semuanya itu merupakan menjadi kesaksian bagi hidup dan kehidupan kita. Jadikanlah 2 Korintus 8 ini pengantara bagi hidup dan kehidupan kita sekalian sebagai orang percaya yang mengaku dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Kristus. Amin. Tidak memegahkan diri dan
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kasihi. Ketika saat ini kami berada di negeri ini yang sedang bersama-sama mengalami kasus yang sama, COVID-19, bagi negeri ini berikanlah kedamaian, berikanlah sukacita dalam kami menapaki kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Berikan kedamaian, kerukunan, dan damai sejahtera. Jauhkan dari pertikaian, perpecahan. Berikan pula roh hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin negeri kami ini bagi para pemimpin kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, agar menjadi teladan yang baik bagi negara yang maju dan rakyatnya ini hidup sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kemampuan yang baik. Engkau buka hati dan pikirannya agar hal demikian juga dapat menjadi sejahtera bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan umat-Mu. Untuk anak-anak yang bersekolah atau menempuh studi, berikan kepandaian dan keberhasilan dalam studinya sehingga dapat menjadi bekal untuk masa depannya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak yang mencari pendamping hidup ataupun jodoh. Berikan jodoh pendamping hidup yang sepadan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tuntun kehidupannya agar mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Berikanlah uluran kasih-Mu dan jamahan, dan Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh ini. Kami berdoa bagi sektor 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Tuhan tolong berkati. Kami berdoa bagi Ibu Alvina Rihijawa, Ibu M. Laroa Naung, Ibu J.H. Baktiar, Ibu A.M. Purwanto Hutagalung, demikian juga Bapak Gottlieb A. Monei, Bapak Hendrik A. Pandi, demikian juga Ibu E. Wahyudi S., Bapak Herman Rombot O, demikian juga Bapak dan Ibu Panjaitan. Tuhan boleh memberkati dan menolong serta memberikan jamahan bagi kehidupannya.
Kami juga berdoa bagi Penatua Ibu E.H.A. Lasedo, Sektor Pelayanan 3. Demikian juga Ibu O.P. Kolanus. Demikian juga Bapak Suharman, Sektor Pelayanan 3. Ibu Louis Wehantau dan Ibu Greta Maengkom, Bapak Niko Lotulung, Ibu Farida Paruntu, demikian juga Ibu Paulina Nggolut. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon kiranya kasih-Mu melingkupi hidup dan kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Ibu Munasih Muryadi dan Ibu Umi Suyitno. Tuhan tolonglah. Berikan kemuliaan Tuhan bagi setiap saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh ini, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami percaya urapan dan pertolongan Tuhan serta jamahan Tuhan menjadi sebuah pengharapan bagi hidup dan kehidupannya. Dan kemuliaan Tuhan tetap senantiasa menjadi harapan yang kuat bagi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan harapan kami. Berikan pertolongan. Kami juga berdoa bagi kesembuhan setiap anak-anak yang tidak dapat kami sebutkan nama satu persatu. Tuhan berkati semua sarana dan upaya yang sudah diusahakannya, sehingga menjadi sarana bagi kesembuhannya, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk gereja dan pendeta serta keluarganya. Kami mohon semuanya itu ya Bapa, campur tangan Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kau
Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur hati kami, kiranya berkenan di depan tahta hadirat-Mu, dan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu Advent pertama, Minggu 29 November 2020. Ibadah keluarga Rabu 2 Desember 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 2 Desember 2020 di masing-masing sektor 1-5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah pekan keluarga akhir tahun. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah penutupan rangkaian ibadah di tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 pukul 19.00 WIB secara live recording dan dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Batrahayat Surabaya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Ibadah perjamuan kudus. Dalam ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 8 WIB akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus dalam bentuk live recording. Pemotongan roti dan anggur perjamuan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 9 WIB. Petugas pemotong roti perjamuan adalah majelis yang bertugas saat ibadah perjamuan, yang selanjutnya akan dibagikan oleh majelis 210 masing-masing sektor 1-5 pada pukul 12.00 WIB. Untuk itu dimohon koordinator sektor 1-5 dapat memberikan data keluarga jemaat di sektor masing-masing ke kantor gereja selambat-lambatnya hari Rabu 2 Desember 2020 pada jam kerja untuk dapat disiapkan pembagian roti dan anggur perjamuan. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Aksi meja putih tahap 6. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga jemaat yang terdampak COVID-19, maka bersama ini kami sampaikan bahwa dilaksanakan aksi meja putih tahap 6 bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membantu dalam bentuk sembako, natura dan sebagainya dapat mengumpulkan di kantor gereja hingga tanggal 30 November 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Informasi bagi warga jemaat. Seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial atau pelkat, katekisasi, dan latihan paduan suara, vokal grup, musikolintang pada pekan mendatang tanggal 30 November 2020 sampai 6 Desember 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Surat Gembala Pilkada Serentak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak di 270 daerah di Indonesia. Selain itu, untuk menyimak situasi politik yang terkadang mengusik ketentraman nurani kita selaku warga negara, maka bersama ini Majelis Sinode GPIB menyampaikan surat gembala sebagai arahan dalam menentukan sikap politik masing-masing selaku warga negara. Surat gembala dapat dibaca di halaman 9 dalam warta jemaat ini yang telah di-share secara online. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan dalam kemuliaannya Ibu Peruli Hermina Monika, sektor pelayanan 2, dalam usia 72 tahun pada hari Minggu 22 November 2020 pukul 22 WIB di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Jenazah disemayamkan di rumah duka
Jalan Tanjung Karang 63 Surabaya. Ibadah pelepasan telah dilaksanakan pada hari Senin 23 November 2020 pukul 11 WIB di rumah dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Babat Jerawat Pakal Benowo Surabaya. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Budiono Monika. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Jemaat diundang untuk berdiri. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.